The real Polly. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat ada Steve kecil yang tengah bahagia bersama keluarganya. Mereka sedang memasak bersama. Suasana yang hangat dan tampak begitu harmonis. Sampai akhirnya itu berubah saat kehadiran adiknya muncul. Dimulai dari perhatian kedua orang tuanya yang berubah kepadanya, sampai masalah internal lainnya seperti finansial dan pekerjaan. Masalah-masalah tersebut membuat hubungan ayah ibunya menjadi renggang. Bahkan di malam hari, Steve dewasa terbangun dan melihat ayah ibunya yang tengah cekcok karena keuangan. Ayahnya yang seorang musisi dan sedang dalam tahap pembuatan album. Sudah 2 tahun berlalu dan albumnya tidak kunjung rilis. Ayahnya berupaya keras agar albumnya itu bisa terbit. Hanya saja itu membuatnya sibuk dengan kegiatannya. Begitu juga dengan ibunya yang seorang dosen. Di situ Steve pun berencana untuk membuat hubungan kedua orang tuanya kembali membaik, harmonis seperti dulu. Salah satunya dengan membuatkan mereka sarapan. Sarapan pagi yang hangat sesuai ekspektasinya Steve. Namun ada hal yang tidak disangka nih. Ternyata besok sang ibu harus pergi ke luar kota. Sang ibu harus melakukan interview pekerjaan di Universitas Duluth. Itu bisa menjadi batu lompatan untuk karir sang ibu. Sekalian ia juga akan mampir ke rumah nenek untuk memeriksa kondisinya. Dan dia meminta Steve untuk menjaga adiknya Elliot selama ibunya tidak ada. Sang ibu juga menitipkan semua tugas rumah kepadanya nih selama ibunya tidak ada. Dan sang ayah mencoba untuk menghibur Elliot agar tidak bersedih karena sang ibu pergi. Di perjalanan menuju sekolah, Elliot bercerita kalau dia baru saja mendapatkan nilai C dan Steve memarahinya. Ia pun akhirnya membawa Elliot ke toko buku. Di sana dia ingin membeli buku-buku pelajaran untuk Elliot agar Elliot bisa lebih banyak belajar. Sementara Elliot sendiri berada di basement toko itu. Di sana dia menemukan sebuah buku yang berjudul Sandman dan Steve pun menyusulnya ke bawah sana. Yang mana di buku itu tertulis, Sandman adalah sosok yang mampu mengabulkan mimpi kalian. Steve tidak percaya dengan hal magic, dia lebih percaya dengan sains. Sementara sang adik justru sangat suka dengan magic dan percaya jika magic itu ada. Dan sesampainya di rumahnya, ia justru membawa buku Sandman itu ke rumahnya. Steve pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan perilaku adiknya itu. Dia pun menyuruh Elliot untuk belajar, akan tetapi Elliot justru lebih bersemangat baca buku Sandman. Steve dan Elliot pun secara bersamaan tidak sengaja membaca kalimat yang tampaknya itu merupakan mantra untuk memanggil Sandman. Yang mana kalimat itu berbunyi, Sandman, kumohon datanglah. Kabulkanlah permintaanku dan buatlah itu menjadi kenyataan. Di situ Elliot berharap dirinya memiliki jetpack, tubuh six pack dan kekuatan superpower. Sementara Steve, dia menginginkan hubungan kedua orang tuanya kembali harmonis. Malam harinya, di saat mereka berdua tengah tertidur nyenyak, suatu keajaiban pun terjadi dan menghampiri mereka. Di tengah-tengah keajaiban itu, ada suara magic yang menyuruh mereka untuk mencari Sandman dan ia akan mengabulkan mimpi mereka. Setelah suara itu hilang, tiba-tiba badai besar datang dan menjatuhkan mereka. Sampai akhirnya membuat mereka terbangun dari tidur mereka. Elliot menceritakan semua mimpinya dan tidak disangka ternyata Steve juga memiliki mimpi yang sama. Elliot langsung meyakini kalau Sandman itu nyata, sementara Steve masih berpikir mimpi tersebut hanyalah sekedar bunga tidur. Steve pun tidak bisa tertidur kembali setelah mimpi tersebut dan ia tidak sengaja mendengar ayahnya sedang membujuk ibunya untuk jangan pergi keluar kota. Namun ibunya tetap memutuskan untuk pergi karena barangkali jika ibunya diterima
diterima di pekerjaan ini dia mampu mengubah nasib keluarganya. Steve pun sedih melihat kedua orang tuanya harus berpisah seperti itu, dan ia pun akhirnya terpaksa untuk percaya kepada Sandman dan mengucapkan mantranya. Tidak disangka dia langsung dibawa ke dalam mimpi yang indah, mimpi yang ia sukai, yaitu mimpi yang dipenuhi makanan sarapan pagi. Tidak lama kemudian dia pun bertemu dengan Elliot. Di sana Elliot bersama kasurnya akhirnya mengikuti Steve pergi nih untuk sama-sama mencari Sandman. Mereka mendengar suara dari balik kulkas. Suara itu mengatakan kalau dia tahu Sandman berada, dan mereka berdua pun langsung mendatangi sumber suara tersebut. Sesampainya di sana mereka berusaha untuk membantu sosok itu yang ternyata tengah terjebak di bawah kulkas. Tidak disangka ternyata itu adalah Tony, boneka kesayangan Elliot yang disembunyikan oleh Steve di balik kulkas. Dia menyembunyikan Tony karena boneka itu baunya seperti daging busuk dan anehnya Elliot menyukai aroma tersebut. Tony menjelaskan kalau dia tahu di mana Sandman. Namun jika mereka ingin bertemu dengan Sandman, mereka harus bertemu dengan Nightmare. Nightmare ini adalah sosok yang mengubah mimpi indah menjadi mimpi yang buruk, dan baru saja mereka bahas tentang Nightmare, dia sudah muncul nih mengganggu mereka. Saat terbangun, Elliot langsung mencari Tony di balik kulkas. Sementara Stevie tampak pasrah melihat panduan di buku Sandman yang isinya begitu mantra itu diucapkan bersama-sama, para pemimpi akan terhubung dengan alam bawah sadar mereka. Setiap mimpi setelahnya akan dialami bersama dan tidak bisa diputar kembali. Hal ini menjelaskan kenapa mereka memiliki mimpi yang sama dan saling terhubung, karena mantra itu sempat mereka ucapkan bersama-sama sebelumnya. Malam itu Elliot bersikeras tidak mau kembali ke mimpi tersebut nih karena dia takut dengan Nightmare. Dan di situ Steve berusaha untuk membujuk Elliot namun tidak mempan, karena jika salah satu tidak tidur mereka tidak akan bisa masuk ke dalam mimpi itu dan tidak bisa mencari Sandman. Maka dari itu keduanya harus sama-sama tertidur. Bahkan sampai pagi harinya Elliot tidak tertidur dan mereka pun pergi ke toko pizza bersama dengan sang ayah. Sementara Elliot pergi ke tempat bermain yang tidak jauh dari sana. Di sana Steve berusaha untuk memastikan kepada sang ayah kalau hubungannya dengan sang ibu baik-baik saja. Akan tetapi ayahnya sendiri tidak bisa memberikan kepastian. Steve pun kecewa dan selagi ayahnya sedang pergi menyusul Elliot, di situ Steve tidak sengaja melihat HP ayahnya dan membaca pesan masuk dari sang ibu. Malam harinya Steve akhirnya menceritakan semuanya kepada Elliot nih kalau mimpinya itu hanya ingin ayah ibunya kembali seperti dulu. Dia mengatakan kalau sang ibu diterima di Universitas Duluth dan akan ada kemungkinan mereka pasti akan berpisah. Sang ayah tidak ingin pindah dan otomatis salah satu dari mereka akan ikut dengan sang ibu dan mereka tidak mau harus berpisah. Hal yang lebih mengerikannya lagi adalah jika seandainya mereka akhirnya harus bercerai dan menikah lagi karena tidak ada yang mau mengalah dari keduanya untuk pindah. Elliot akhirnya mengerti dan memahami kondisi dan perasaan sang kakak. Dia pun akhirnya luluh dan mau tidur bersama Steve melanjutkan mimpi mereka. Saat masuk ke dalam mimpi itu mereka sama-sama sepakat untuk harus kuat dan tangguh menghadapi Nightmare karena mereka harus menemukan Sandman. Elliot tidak perlu takut karena ada Steve yang selalu bersamanya. Di situ Elliot pun setuju dan mereka siap untuk menghadapi Nightmare. Di sini mimpi buruk yang mereka hadapi berdasarkan rasa takut mereka di kehidupan nyata. Dimulai dari Elliot yang takut dengan neneknya, Steve yang takut dengan nilai B- di sekolah, dan di sana mereka harus bersama-sama menghadapi rasa takut itu. The real Polly. Sampai akhirnya mereka mampu mengendalikan mimpi mereka. Mimpi itu kemudian berubah menjadi lucid dream dan mereka mampu melawan musuh-musuh mereka. Mereka pun senang nih, tidak disangka mereka mampu bekerja sama dengan baik dan mereka akhirnya menyadari kalau mereka saling menyayangi dengan cara mereka masing-masing. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Nightmare yang sesungguhnya. Di situ keduanya saling menguatkan untuk tetap bertahan. Don't wake up! Don't wake up! Don't wake up!
Yang hebatnya mereka mampu melewati Nightmare, dan mereka sama sekali tidak percaya nih kalau mereka mampu melewati tahap tersebut, dan kini mereka berada di Sandman Realm. Saja mereka masih belum bertemu dengan Sandman, akan tetapi di sini mereka sudah mampu mengendalikan mimpi mereka, asalkan mereka tetap bersama dan berpegangan tangan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan memasuki sebuah istana. Di sana mereka bertemu dengan makhluk kecil yang lucu. Dan sampai akhirnya mereka bertemu juga dengan Sandman. In the sky, yes, I'm bringing. Di sana sebelum mereka mengatakan tujuannya, mereka sempat bermain dulu di istana pasir itu sembari bersenang-senang. Look at me! Sand cube thingy into the cubes. Sampai akhirnya mereka mengatakan tujuan mereka, yaitu ingin kedua orang tua mereka bersatu kembali, harmonis seperti dulu lagi. Sandman pun akhirnya membawa mereka ke sebuah jam pasir. Di sini dia mengatakan mereka hanya perlu memutarbalikan jam pasir tersebut. Jika mereka berhasil memutarbalikan jam pasir itu, mereka hanya perlu menunggu sampai tetes terakhir dari pasir tersebut, maka mimpi mereka akan menjadi kenyataan. Setelah memutarbalikan jam pasir itu, Sandman pun akhirnya mengirim mereka kembali, dan saat terbangun itu mereka langsung pergi melihat kondisi. Yang tidak disangka ternyata ibu mereka telah kembali dari Dulut dan ayah mereka tengah menyiapkan sarapan. Di sana mereka sarapan bersama, suasana yang hangat, nyaman dan begitu harmonis, sama seperti dulu yang dirindukan oleh Steve. Bukan hanya itu saja, mereka pun pergi liburan bersama dan bersenang-senang di sana. Rasanya seperti sebuah mimpi, namun itu kenyataan. Mereka sangat menikmati momen itu, momen yang sudah lama mereka nantikan. Kedua orang tua mereka harmonis kembali dan liburan bersama lagi. Sampai akhirnya malam harinya di saat mereka ingin tertidur, Steve mendengar kalau ibunya tidak akan mengambil pekerjaan itu dan akan tetap bersama mereka. Itu merupakan keajaiban terbesar bagi Steve. Dan di sana saat ayah ibunya pergi, Steve melihat foto keluarga mereka. Di sana barulah ia menyadari ada yang aneh. Bingkai foto yang masih utuh, padahal ia sempat menghancurkan foto itu saat ia marah karena melihat kedua orang tuanya yang tengah bertengkar itu. Elliot pun merasa kamarnya bersih dan tertata dengan rapi. Bahkan Tuni miliknya sudah bukan bau daging busuk lagi, namun bau lavender. Di situ Elliot menyadari kalau dunia yang mereka jalani bukanlah kenyataan, melainkan hanya mimpi yang dibentuk oleh Sandman. Elliot menyuruh Steve untuk sadar dan jangan terpengaruh, namun Steve bersikeras untuk tetap tinggal di sana sampai akhirnya dunia mimpi itu runtuh. Mereka bertemu kembali dengan Sandman, dan di sana Sandman menjelaskan kalau yang mereka lihat itu adalah dunia mimpi yang ia buat. Seperti yang dikatakan oleh Sandman tadi, sampai tetes pasir terakhir jatuh, maka mimpi mereka akan menjadi kenyataan. Maksudnya adalah mereka harus hidup lama dalam mimpi itu sampai akhirnya mereka terlena dengan mimpi tersebut dan melupakan kenyataan. Di sana Elliot berusaha menyadarkan kakaknya itu. Dia tahu dunia mimpi tidak akan pernah sama dengan kenyataan. Namun berbeda dengan Steve yang sudah dari dulu mendambakan momen itu. Dia sangat ingin ayah ibunya bersatu dan harmonis lagi seperti dulu. Maka dari itu dia memutuskan untuk tetap tinggal bersama ayah ibunya dalam mimpi daripada dia harus menghadapi kenyataan kalau mereka harus berpisah. Dia lebih memilih hidup dan tinggal dalam mimpinya. Jika memang harus selamanya, maka ia pun tidak masalah. Elliot sedih nih. Dia sudah berjuang untuk membuat kakaknya sadar namun tidak bisa. Sampai akhirnya Elliot sendiri terbangun dari mimpinya. Dia pun memanggil ayahnya karena Steve yang tengah tertidur dan tidak bisa terbangun seperti orang yang sedang koma. Mereka pun akhirnya membawa Steve ke rumah sakit, dan di situ barulah kedua orang tuanya dapat berkumpul kembali. Di sana Elliot menjelaskan kalau Steve sempat berharap dan berdoa kalau ayah dan ibu bisa kembali seperti dulu. Sementara di dalam bawah sadarnya Steve tengah berbahagia bersama ayah ibunya sampai akhirnya dia kembali ke kamarnya. Di sanalah dia menyadari di dalam dunianya itu tidak ada Elliot, hanya ada dirinya dan ayah ibunya. Ia pun mengenang dulu saat dirinya ingin mendapatkan boneka Capit kesukaannya, hanya saja dia tidak beruntung untuk mendapatkannya. Elliot di sana memberikan Tuni kepada Steve sebagai ganti boneka itu, dan dia mengatakan kalau Tuni akan selalu ada untuk Steve. Itu benar, Tuni ada di dalam mimpinya Steve. Bahkan meskipun Elliot tidak ada di sana dan Steve menyesal karena telah memilih dunia mimpi daripada kenyataan, dia pun memberontak kepada Sandman dan ingin kembali. Namun sayangnya tidak bisa. Sementara di kenyataan Steve menyebut nama Elliot. Disitulah Elliot langsung menyadari kalau kakaknya butuh bantuan
bantuan dirinya. Dia pun langsung tidur untuk menyusul kakaknya dan menolongnya. Mom, what's the plan? We're gunning! Okay, Elliot. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sosok Nightmare yang sebenarnya nih. Nightmare tidak seseram yang dipikirkan. Di mana Nightmare justru hanya berusaha melindungi para pemimpi dari Sandman, karena Sandman itu tidak sebaik yang mereka pikir. Dulu baik ia dan Sandman sebenarnya memiliki hubungan yang netral, tidak saling menyukai atau tidak saling membenci juga. Mereka berdua melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun sampai akhirnya Sandman menginginkan lebih. Dia ingin mendapatkan lebih banyak pemimpi dan menghasut semua pemimpi dengan mengatakan kalau Nightmare adalah penjahatnya. Yang padahal mimpi buruk tidak selalu buruk. Jika kita bisa melihat mimpi buruk itu dari sudut pandang yang positif, maka kita tidak akan pernah takut sama mimpi itu. Yang mana mimpi buruk ada untuk membuat para pemimpi bertambah kuat menghadapi semua rasa takutnya. Dan Nightmare hanya mengajarkan itu kepada para pemimpi. Elliot pun berhasil bertemu dengan Steve nih. Dan Elliot menyampaikan pesannya Nightmare. Alasannya kenapa dia berhasil melewati Nightmare itu karena unconditional love antara Steve dengan Elliot. Dalam kondisi apapun mereka saling menyayangi dan peduli satu sama lain. Itu yang membuat mereka kuat untuk bisa melewati Nightmare. Mereka pun akhirnya kembali ke Sandman dan memberontak kepada Sandman. Yang tentunya saja Sandman pun melakukan perlawanan balik. You think you went on? Mereka pun harus menghancurkan jam pasir itu jika mereka ingin kembali. Dan hal yang tidak disangka ternyata kedua orang tuanya juga ikut membantu mereka. Setelah mereka berhasil menghancurkan jam pasir tersebut, ibu mereka memberitahu kalau apapun yang terjadi, mereka adalah sebuah keluarga. Tidak akan ada yang berubah. Singkat cerita, pagi harinya mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke Duluth nih. Ibunya yang menerima pekerjaannya dan sang ayah yang memutuskan untuk membangun karir yang baru di Duluth. Mereka sepakat untuk memulai kehidupan yang baru di sana. Dan dari insiden ini, Steve belajar nih bahwa hidup tidak akan pernah sempurna. Begitu juga dengan keluarga. Tidak ada yang sempurna, akan selalu ada badai di dalamnya. Namun selama kalian saling memiliki, maka badai itu pasti dilewati bersama-sama. Di akhir film, kita akan melihat buku Sandman itu terjatuh di jalan dan ditemukan oleh pegawai toko buku. Yang beruntungnya pegawai itu sama sekali tidak tertarik dan justru membuang buku tersebut. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.